Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Wira Evianti. Ibu mengajar bidang studi seni budaya. Apa kabar anak Ibu semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar seni budaya kelas 8 dengan materi menggambar ilustrasi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Jadi, ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat berwarna-warni atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. Jenis-jenis gambar ilustrasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah kartun, kedua karikatur, ketiga komik, yang keempat ilustrasi karya sastra, dan yang terakhir adalah fignet. Sekarang akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kartun. Kartun adalah gambar yang berisikan cerita-cerita lucu dan bersifat menghibur. Orang yang membuat kartun disebut kartunis. Ini adalah contoh gambar kartun. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur adalah gambar yang menampilkan karakter secara berlebih-lebihan, lucu, unik, dan terkadang mengandung kritik dan sindiran. Ini adalah contoh gambar karikatur. Yang ketiga adalah komik. Komik merupakan rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Ini adalah contoh gambar komik. Yang keempat adalah ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Ini adalah contoh ilustrasi dalam bentuk karya sastra. Dan yang terakhir adalah fignet. Fignet adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Ini adalah contoh ilustrasi dalam bentuk fignet. Selanjutnya, bentuk objek gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya adalah alat dan bahan menggambar ilustrasi. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar ilustrasi berbeda-beda, tergantung teknik yang digunakan. Teknik dalam menggambar ilustrasi dapat dibedakan menjadi teknik kering dan teknik basah. Alat yang digunakan menggambar ilustrasi dengan menggunakan teknik kering adalah pensil, arang, krayon, karkoal, dan pulpen. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik basah adalah cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer.
Selanjutnya adalah proses menggambar ilustrasi. Beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. 2. Menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. 3. Menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. 4. Menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan narasi atau cerita. 5. Memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.